Salam Porang Sleman Boy. Hari ini konten YouTube kita akan membahas isu-isu seputar porang, isu-isu yang tidak benar, artinya informasi-informasi yang tidak benar atau yang kurang tepat lah. Jadi ada 4 isu yang kita angkat. Jadi sebelum nanti tolong YouTube ini ditonton, konten ini ditutup sampai habis supaya jangan gagal paham ya. Isu pertama adalah bahwa porang itu apabila ditanam, artinya bertanam membudidayakan porang di tempat yang banyak air, itu akan mengalami kegagalan. Artinya nanti dia bilang pohon porangnya mati lah, umbinya akan busuk lah. Itu yang pertama. Itu menurut kami dari Porang Sleman Boy, itu adalah informasi yang tidak benar. Artinya kalau kata umumnya adalah dunia di dalam pertanian porang itu adalah pembodohan. Ya, sekali lagi itu pembodohan. Lihat ini, teman-teman, petani porang Indonesia. Ini yang satu ini tiap hari dilalui air ini. Ini air ya, air, lihat. Coba lihat, apakah pohonnya mati, akarnya busuk? Kalau akarnya busuk pasti pohonnya mati. Coba lihat, ini belum udah 3 hari nggak hujan di sini. Ini kalau hujan ini sampai itu, kalau hujan itu sampai ke atas, meluap itu air ke atas itu. Lihat, ini juga ini bedeng pertama, petak pertama gitu juga. Lihat ini, airnya ngalir terus ini, ya. Ngalir terus. Lihat mana itu ya, itu satu pembodohan pertama. Karena apa? Porang itu sangat membutuhkan air, sangat membutuhkan air pada saat fase vegetatif, artinya fase pertumbuhan. Lihat di umbi porang itu, porang ini tumbuh dan banyak akarnya, banyak akar yang berwarna putih. Kalau di Sleman ini, petani Sleman katakan itu jenis akar hidup. Itu akar hidup, ya, akar hidup. Jadi begitu banyak akarnya, dia sangat membutuhkan air pada fase pertumbuhan, ya, pada fase pertumbuhan. Jadi itu isu pertama. Jadi kepada petani-petani pemula porang di Indonesia, jangan takut selagi masih fase pertumbuhan, artinya mulai tumbuh kuncup sama 3 bulan pertama itu, tanaman porang itu sangat membutuhkan air. Kalau ada hujan deras, banjir, nggak apa-apa itu, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Kedua, itu pembodohan pertama tadi ya. Yang kedua adalah ada pendapat seseorang, ya, yang mengatakan bahwa budidaya tanaman porang itu tidak bisa berhasil kalau memakai mulsa. Saat ini hati-hati berkomentar, berpendapat. Bro, jejak digitalmu tidak akan pernah hilang di
medsos ini nggak pernah, jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Ya, coba kamu lihat ini, bro. Kami bisa berhasil budidaya porang memakai mulsa. Kamu katakan tidak akan berhasil. Ada beberapa YouTuber juga itu membahas ini tidak akan berhasil. Dengan alasan berbagai macam cara lah alasannya. Saya katakan kepada kamu ya bro ya, jangan bikin ajar pembodohan tentang dunia porang ini. Walaupun kamu duluan nanam porang di sana semua, kalau kamu tidak melakukan penelitian, nah kamu akan ketinggalan nanti semua. Lihat ini, mulsa, kita memakai mulsa. Ini adalah tanaman tahun kedua. Artinya 2 musim ini. Ya, musim. Ini dari kata yang 150 sampai 200 kita tanam tahun 2019. Kemudian bulan Juli kemarin kita panen. Sebagian kita jual. Dari kata itu bisa menghasilkan kalau kami porang Sleman Boy itu satu musim kata itu bisa menghasilkan rata-rata sekilo. Rata-rata sekilo. Kalau dia kata super bisa 1 kilo sampai 2 kilo sampai bahkan ada yang 3 kilo. Ya. Ya, kita ambil aja minimumnya rata-rata 1 kilo. Nah. Ya. Karena apa kami bisa memastikan bahwa satu musim kami panen dari kata 150 sampai 200 itu rata-rata 1 kilo. Salah satu kuncinya adalah memakai mulsa. Nah, hati-hati berkomentar. Ya, kalau kamu belum melakukan penelitian jangan berkomentar. Jejak digital itu di medsos itu tidak akan pernah hilang. Ya. Nah, nanti kamu cari teman-teman petani pemula porang. Siapa yang ngomong itu? Ada itu di YouTube. Nanti cari aja. Saya bukan memfitnah. Ya, saya bukan fitnah, saya pertanggungjawabkan apa yang saya omongi. Kami datang orang Sleman Boy ini tidak pernah memfitnah. Nah, lihat ini ya. Apa kegunaan mulsa itu? Kegunaan mulsa salah satu tidak akan ada apa? Rumput. Ini namanya petani porang modern, tidak ada rumput. Kedua, jarak tanam bisa diatur, pola tanam bisa diatur. Nah, lihat ini. Ya. Lihat ini paret-paretnya ini. Jalan air untuk udara, sirkulasi udara, itu sangat perlu di dunia pertanian. Ya. Kepada petani-petani pemula, berinovasi lah. Ya, bertanam porang lah sesuai dengan medan tanah yang di tempat kita, di tempat lokasi kita masing-masing. Ya, jangan tiru 100% cepat. Jangan tiru 100% cara orang menanam porang. Iya, berinovasi. Kita harus lebih maju dari pendahulu yang tanam porang. Itu tekad kita, tapi bukan cemburu, bukan, supaya bikin semangat. Ya. Nah, tadi pembodohan pertama tadi mengenai air. Dia bilang kalau banyak air nanti busuk, porang mati. Ya. Ya, tapi kalau sudah pasti lagi pembentukan ubi, air harus dikurangi. Itulah teknik pertanian yang modern, bisa diatur. Kapan kita masukkan air, kapan kita. Nah, kalau petani-petani pola yang lama atau pola pertanian tradisional atau yang lama, ya kadang-kadang kita sebut juga petani kuno. Itu ya gitu aja. Sekali tanam, 2 tahun panen tuh. Terus 2 tahun tiap tahun panen, nggak pernah di pengolahan. Itu petani kuno namanya. Tradisional, kuno, lama sama aja lah sebutannya aja tuh. Ya, tentang mulsa. Kedua, pembodohan ketiga yaitu
banyak orang bertanya kepada saya atau kepada tim Porang Sleman Boy. Isu-isu di petani porang, petani porang, katanya porang itu pabrik tidak akan menerima petani porang yang memupuknya pakai pupuk kimia. Nah, saya ulangi lagi ya, pabrik tidak akan menerima hasil umbi dari tanaman porang yang pada waktu bercocok tanam porang itu memakai pupuk kimia. Nah, saat inilah pabrik yang ada di Jawa Timur, tolonglah, yang ada di mana sajalah pabrik yang ada di Indonesia ini, salah satu, tolonglah, apakah isu itu benar ya? Karena di masyarakat itu beredar, jadi takut-takut orang petani itu takut memakai pupuk kimia, padahal pupuk kimia itu dipakai hanya sedikit saja sudah bagus ya. Jadi pabrik-pabrik ini kami berharap pabrik ini sudah harus berbicara supaya pembodohan-pembodohan yang seperti ini tidak ada lagi di masyarakat ya. Jadi kami jadi bertanya-tanya, jangan-jangan ini ada perang antara pabrik yang penghasil pupuk organik ya, karena pupuk kimia itu bukan barang haram. Untuk apa pemerintah mendirikan pabrik pupuk kimia dan memberikan subsidi juga kepada masyarakat? Kan bukan haram itu. Jadi kepada pabrik berbicaralah, batas-batasnya berapa, ambang batasnya pakai pupuk kimia. Dan begitu juga kami kepada pemerintah melalui Menteri Pertanian dan jajarannya sampai ke bawah, tolonglah bicaralah saat ini, karena tanaman porang ini, petani porang, tanaman porang ini sudah dibudidayakan hampir seluruh Indonesia ini, kecuali saya belum pernah dengar di Irian Jaya tanam porang. Nah, selain pulau itu, sudah saatnya lah pemerintah supaya pembodohan-pembodohan sebegini tidak terjadi lagi, supaya di stop di sini pembodohannya ya. Belum lagi tentang ini pemerintah, tolonglah, pernah nggak pemerintah hanya pemerintah ini hanya belum pernah dengar atau sudah dengar tentang mafia bibit ini ya. Nanti saya akan bahas tersendiri bagaimana lingkaran setan di mafia bibit, nanti konten tersendiri itu saya akan bahas ya. Nah, jadi tadi ketiga tentang pupuk kimia ya. Saya ulangi lagi, pembodohan pertama mengenai tentang air. Kalau banyak air, porang itu akan mati. Kedua tadi masalah mulsa itu sangat bagus sekali untuk tanaman porang, sangat bagus. Kalau kamu nggak bisa bro berhasil bikin mulsa, jangan kamu klaim. Kalau kamu nggak berhasil bro di sini, datang aja ke Sleman ini, ke Porang Sleman Boy, biar kami ajari ya. Nah, ketiga tadi tentang pemakaian pupuk kimia di budidaya tanaman porang.